Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kedua dari kriptografi dan keamanan informasi, atau kalau di ilmu komputer BM itu diberi nama kriptografi dan keamanan jaringan. Nanti kita akan diskusikan, ini sebenarnya sama saja konteksnya. Jadi pengamanannya pengamanan informasi, tapi karena kebanyakan sistem informasi sekarang itu terselenggara melalui sistem jaringan komputer, jadi sering juga disebut keamanan jaringan, cuma operasionalnya nanti kurang lebih sama. Nah, kita lanjutkan. Untuk kuliah kedua ini kita akan bicarakan ragam dari kriptografi atau penyamaran data itu seperti apa. Jadi kita akan diskusikan itu. Mungkin kita mulai dari operasionalnya sendiri. Jadi operasi dari kriptografi atau penyamaran data itu apa saja. Yang pertama ini istilahnya disebut enkripsi. Sering orang menyebutnya penyandian atau enkripsi. Enkripsi itu kita mengolah data yang biasa kita miliki untuk dikirim sebagai informasi dan seterusnya dalam bentuk yang tersamar. Nah, penyamaran itu disebut enkripsi. Kita menyamarkan, jadi sesuatu bentuk yang orang umum tidak akan bisa membaca atau mengetahui itu apa. Itu enkripsi. Ini proses penyamarannya. Kemudian yang kedua dekripsi. Dekripsi ini operasi kebalikannya dari enkripsi. Jadi ini kita fungsi matematik. Enkripsi ini nanti akan kita pelajari sebagai bentuk fungsi matematik, ada input kemudian output. Jadi inputnya itu teks, data yang akan kita samarkan, outputnya itu adalah data juga tapi dalam bentuk tersamar. Nah, deskripsi ini operasi sebaliknya. Jadi kita dari bentuk data yang tersamar tadi dengan fungsi dekripsi nanti kita akan dapatkan teks aslinya. Jadi ini fungsi inverse-nya lah, inverse dari enkripsi itu namanya dekripsi. Ini inverse dari enkripsi, kebalikannya. Nah, kemudian ada yang ketiga nanti fungsi kriptografi yang ketiga ini tidak dipakai untuk menyamarkan data, tetapi untuk keperluan lain. Untuk nanti kita diskusikan ketika kita bicara tentang skema kriptografi, skema pengamanan data. Nanti kita bicara ke sana, yaitu mungkin saya sebut ekstraksi. Ekstraksi ini kayak semacam mengambil intisari atau semacam itu. Mungkin nanti kita akan dapati fungsi yang disebut sebagai fungsi digest. Nah, fungsi digest ini sama sebenarnya dalam arti kita mengambil teks asli, kemudian kita masukkan ke fungsi itu, lalu kita dapatkan output yang dalam bentuk teracak. Namun acak digest ini tidak bisa diinverse. Jadi memang fungsi ekstraksi atau digest itu tidak dirancang untuk memberi hasil yang dapat dikembalikan ke fungsi aslinya. Jadi ini hanya murni mengacak suatu teks menjadi suatu bentuk digest atau bentuk teracak, tetapi tidak untuk dikembalikan. Nah, karena itu biasanya ekstraksi ini hasilnya ukuran dari data hasil ekstraksi atau digest atau semacamnya itu ukurannya bisa jauh lebih kecil dari teks aslinya. Tapi kalau fungsi enkripsi biasanya hasil enkripsinya, bentuk teracaknya itu
secara space minimal sebesar teks yang dienkripsi, minimal bisa lebih besar. Tapi kalau ekstraksi ini bisa lebih kecil, karena tidak untuk dikembalikan, hanya bentuk kompaknya untuk keperluan nanti menyatakan kalau suatu teks itu sama dengan teks yang asli atau tidak. Jadi ini fungsi yang berbeda. Jadi itu operasinya. Nah, ada macam-macam. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana orang melakukan enkripsi atau dekripsi. Ada dua cara, mungkin banyak cara ya, tapi orang membaginya menjadi dua. Yang pertama itu cara klasik dan cara modern. Nah, ini saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata modern, karena sesuatu yang modern sebenarnya bisa saja sudah kuno. Ini hanya peristilahan saja untuk membedakan dua cara itu. Kalau cara klasik itu kita mengacak teks itu dengan trik-trik yang sudah kita kenal mungkin waktu kita melakukan kuliah waktu SMP atau SMA di pramuka itu misalnya, itu kita menyandikan suatu teks dengan cara tertentu. Ada dua cara umum yang bisa dilakukan secara klasik. Yang pertama itu adalah cara substitusi. Nah, substitusi ini contohnya misalnya dibuat tabel substitusi, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel substitusinya, mungkin kita katakan geser 4 huruf ke kanan menurut abjad. Jadi ini D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya teks baca B, A, C, A, B, A, C, A akan enkripsi, tersamarkan dengan substitusinya. B disubstitusi dengan E, misalnya E, D, F, baca B, A, C, A, ini C nya ini tersubstitusi dengan F, kemudian A nya tersubstitusi dengan D. Jadi B, A, C, A tersubstitusi menjadi E, D, F, D misalnya, semacam ini. Nah, sepintas kita akan melihat bahwa E, D, F, D ini sesuatu yang tidak bermakna, tetapi kalau kita tahu tabel substitusinya, kita akan bisa mendapatkan teks aslinya B aja. Ya, kira-kira itu. Jadi ini fungsi enkripsi, nanti mengembalikan ke teks enkripsi, ini dekripsi, balik lagi ke B aja. Jadi itu substitusi. Cara yang kedua ini dengan istilahnya permutasi. Nah, di sini kita mensubstitusi. Kalau di substitusi itu kita mengganti huruf atau bagian dari teks, nanti tidak harus huruf, karena huruf itu kalau nanti sebagai data, sebagai teks gitu ya, itu kan di komputer kan nanti masuk dikodekan dalam bentuk ASCII, jadi dengan angka. Jadi yang disubstitusi itu angka-angka itu 5 jadi 7, 7 dari 11 dan seterusnya. Bisa apa saja, tergantung nanti cara substitusinya bagaimana, tabel substitusinya membuatnya seperti apa, karena kemudian ini menyangkut juga penggunaan passwordnya untuk melakukan substitusi itu. Jadi substitusi itu akan menentukan tabel substitusinya seperti apa, kata kuncinya. Nanti kunci itu dipakai untuk membangun tabel substitusinya sehingga bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, itu substitusi. Yang kedua permutasi. Kalau permutasi itu kita mengacak posisi. Misalnya dengan cara ini caranya bisa macam-macam ya, mungkin saya
kasih contoh saja, saya menulis katakan rajin pangkal pandai gitu ya. Kita tuliskan dengan katakan rajin pangkal pandai. Nah, ini sudah sisa. Nah, kita tuliskan rajin pangkal pandai itu dengan bentuk katakan kita batasi lebar teksnya, kita batasi per 4 huruf. Jadi RAJINPANGKALPANDAI, masih sisa 2, kita kasih huruf sembarang XX misalnya. Lalu hasil dari penulisan ini kita baca atau kita kirimkan ke orang lain dengan dari baris ke kolomnya ini, kemudian kita ganti menjadi kita baca atau kita kirimkan dalam urutan kolomnya. Jadi R G W A P K A I J A N X I N L D X. Nah, nanti kalau ini kita kirimkan RNGPAAPKAIJAANXINLDX, ini akan terlihat sebagai teks yang random, yang teracak, yang mungkin orang yang tidak tahu cara kita membuat teks ini tidak bisa membaca ya, itu sebenarnya aslinya apa. Jadi ya, semacam itu. Nah, sehingga di sini dengan mengubah posisi transposisi atau mungkin orang nyebutnya permutasi gitu, posisinya diputar. Yang tadinya R itu pertama, kebetulan huruf pertama posisinya tidak berubah, tapi nanti yang huruf terakhir I itu posisinya menjadi ini ya, pandai ini terakhir masuk ke tengah. Nah, jadi posisinya berubah. Nah, jadi secara klasik ini kita tahu ada 2 cara menyamarkan data, satu dengan substitusi, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, yang kedua permutasi atau transposisi semacam itu, jadi mengacak posisi dari huruf dari teks atau data yang kita miliki dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, membangun tabel substitusi dan tabel permutasi atau perubahan posisinya ini ya, nanti kita lakukan dengan katakan fungsi matematik berdasar input yang kita kenal sebagai kata kunci, keywordnya atau ya, password, kata kunci passwordnya. Nah, nanti password itu oleh si penerima, kalau penerima tahu ada password dipakai untuk membangun tabel substitusi atau tabel transposisi, maka si penerima juga bisa membangun tabel itu, sehingga teks yang terlihat acak tadi bisa dikembalikan dengan tabel yang dia bangun berdasar password yang dia ketahui untuk kembali ke teks aslinya. Nah, pihak lain yang tidak tahu passwordnya tidak ya akan kesulitan untuk membangun tabel itu karena memang tabelnya dibuat dengan password. Jadi kalau orang nanti mau mencoba membaca teks yang terenkripsi ini dan dia tidak tahu passwordnya, maka dia akan mengalami kesulitan membangun tabel substitusi dan transposisinya, sehingga dia tidak bisa membaca itu. Nah, tentu saja
ada aktivitas yang kemarin kita sebut sebagai crypto analisis itu, yang kita mencoba menganalisa dari bentuk-bentuk tersamarnya tadi itu, ini sebenarnya membangunnya seperti apa ya. Mungkin nanti dengan melihat statistik dari jumlah hurufnya misalnya, lalu ini kok sepertinya katakan seperti tadi D, F, D, D-nya ada 2, ini cuma 1. Nah, bisa aja nanti kalau kita pahami ini sebagai sebuah naskah dalam bahasa Indonesia, lalu yang ini yang frekuensinya banyak ini mungkin biasanya itu adalah huruf A. Nanti dia bisa lalu mencoba mereka-reka ya, dari frekuensi kemunculan itu dan sebagainya. Dan juga nanti dia bisa mereka-reka juga, ini ada kok ada huruf X di sini, ada 2 buah, dan huruf X ini jarang dipakai di naskah berbahasa Indonesia, jadi sangat boleh jadi ini huruf yang hanya dipakai sebagai pelengkap padding, posisinya ada di bawah. Nah, kira-kira itu. Bentar, ada call. Lagi ngajar, lagi rekaman ngajar ini, lagi rekaman ngajar. Nah, ke ibu aja, ibu aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya nanti lalu dipahami bahwa X ini sebagai tambahan atau padding. Nah, padding ini barangkali nanti bisa dianalisis, itu posisinya mungkin di akhir, kalau posisinya di akhir, atau mungkin bisa aja padding ada di depan. Bisa dianalisa, jangan-jangan ini ada transposisi dengan hal-hal tertentu. Nah, kemudian dicoba-coba dibuat tabel transposisinya, atau kayak tadi coba-coba dibuat tabel substitusinya, dan kalau diberi waktu yang cukup itu lama-lama bisa juga membongkar hasil teks yang tersamar tadi untuk dibaca aslinya. Nah, semakin rumit, semakin sulit orang lain membongkarnya. Ini kita akan pelajari beberapa yang sudah distandarkan. Ini standar cara mensubstitusi dan transposisi yang secara umum biasanya mereka melakukan ini kombinasi. Jadi dikombinasikan, kombinasi dua cara ini, cara substitusi dan permutasi, menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Selain dikombinasikan juga diulang-ulang dalam blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 dan seterusnya. Beberapa fungsi substitusi dan permutasinya diulang-ulang dengan tabel yang berbeda-beda, sehingga nanti didapat hasil akhir yang benar-benar terlihat seperti random acak, itu yang klasik. Nah, kemudian cara berikutnya adalah cara yang disebut modern, tapi sebenarnya ya sudah lama dibuat. Caranya ini dasarnya adalah dengan modular aritmatika. Nah, mungkin untuk pengenalan saja, modular aritmatika itu aritmatika bilangan bulat yang membatasi total dari angka yang digunakan. Contohnya yang aritmatika yang mudah itu mungkin jam. Jam itu dibatasi 0 atau ya 0 gitu ya, sampai 11 itu, atau ini nanti 0-nya sama dengan 12 ya, jam. Jadi nanti kalau jam 7 ditambah katakan 9 jam, maka hasilnya
jam 7 tambah 9 jam berikutnya, 7 tambah 9 itu adalah 16. Kemudian kalau jam itu modular 12, jadi ini akan menjadi jam 16 itu jam 4 ya. Terus sekarang jam, misalnya jam 7, 9 jam kemudian jadi jam 4, jadi ini jam 7 pagi, ini jam 4 sore. Nah, sifat dari modular aritmatika dan semua fungsi-fungsi matematik yang digunakan di modern kriptografi itu penghitungan untuk membuatnya itu lebih sulit daripada nanti untuk mendapatkan aslinya. Contohnya misalnya 4 itu adalah 7 ditambah 9, jadi kita bisa membuat 7 tambah 9, bisa menghitung dengan jam itu, kita bisa menghitung 7 tambah 9 itu nanti akan menjadi jam 4. Tetapi kalau kita tanya jam 4 itu asalnya berapa tambah berapa gitu ya, berapa itu nanti kita akan tidak mudah. Jadi misalnya 4 itu ya sumbernya dari mana gitu, nanti kita akan main kesulitan. Memang kita tahu 4 itu 3 tambah 1 atau 2 tambah 2, tapi kalau kemudian enkripsinya itu melibatkan angka yang banyak, yang besar seperti 7 tambah 9, kita jadi tidak tahu 4 itu apakah dia dari 7 tambah 9 atau seperti apa. Sama seperti dengan perpangkatan gitu ya, mungkin katakan 3 pangkat 4 misalnya, ini 3 kali 3 itu 9 kali 3 27 kali 3 sama dengan 60 ditambah 21 81 ya, 3 tambah 4. Tapi kemudian kalau ditanya 81 itu sama dengan katakan berapa X pangkat 4, X ini berapa, atau berapa pangkat berapa, misalnya katakan 3 pangkat X berapa. Nah, yang ini mungkin mudah, artinya kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lama-lama nanti ketemu setelah keempat. Yang ini ya kita bisa melakukan coba-coba gitu ya. Nah, untuk angka yang kecil kita bisa merasa itu cepat karena kita bisa melakukan coba-coba satu persatu, dicoba-coba. Tapi nanti kalau di modular aritmatika yang digunakan di kriptografi itu sering orang melibatkan angka yang sangat besar, mungkin 256 byte misalnya, 256 angka, hebat sekali, banyak itu angkanya besar. Nah, itu kalau mau coba-coba menyelesaikan semuanya, dicoba satu-satu ya bisa gitu ya, dibongkar dan coba itu. Sama seperti tadi enkripsi dengan password, lalu passwordnya dicoba-coba satu-satu gitu ya. Itu istilahnya brute force, dicoba satu persatu. Tapi brute force itu biasanya tidak visible karena melibatkan angka yang sangat banyak, jumlah yang sangat besar. Jadi nanti dalam beberapa waktu itu tidak visible, tidak bisa diselesaikan. Ya, saya kira itu perkenalan kita dengan ragam dari penyamaran data. Nanti kita akan pelajari secara rinci fungsi-fungsinya secara matematik itu seperti apa, bagaimana kita membangun tabel substitusi atau tabel transposisi dan sebagainya untuk menyamarkan data dan sebagainya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.